BSI aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang metode searching yang disusun oleh kelompok kami, yaitu Novaliana, Elisa Silaen, Dimas Triansyah, dan Fikri Maulana. Pengertian searching adalah tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam kumpulan data berdasarkan suatu kunci atau key atau acuan data. Searching dalam pemrograman bisa dilakukan untuk mencari data yang ada dalam memori komputer. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering melakukan kegiatan searching ini. Nah, seperti apa dia? Yaitu contohnya mencari data atau informasi yang ada dalam internet. Nah, ada juga pada aplikasi komputer, yaitu kita gunakan untuk pencarian beberapa kali gitu. Nah, misalnya untuk proses penghapusan data, record atau mengubah data atau record tertentu dalam suatu tabel atau file. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari apakah data tersebut terdapat dalam tabel atau file atau tidak. Nah, jika ada, maka dapat dihapus atau dapat diubah. Nah, jika tidak, arti tidak bisa kita lakukan search-nya. Nah, ini ada beberapa kegunaan struktur data dalam hubungannya untuk menyimpan data, sehingga memudahkan proses pencarian kembali. Nah, bergantung pada yang pertama, ada media penyimpanan data, yaitu ada memori, disk, dan tab. Yang kedua, ada karakteristik jenis data yang disimpan. Apakah dia data numerik, karakter, atau string. Nah, yang ketiga, jumlah data yang akan disimpan dan keperluan untuk akses data secepat-cepatnya. Nah, di sini ada beberapa jenis search, yaitu yang pertama sequential searching, yang kedua ada binary search, dan yang ketiga ada interpolation search. Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Yang pertama, pencarian sequential atau sequential searching. Sequential search merupakan metode pencarian data dalam array dengan cara membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di dalam array secara berurutan. Metode sequential search efektif untuk mencari data yang dalam posisi yang tidak terurut atau acak. Prosesnya bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan data yang dicari. Yang kedua, membaca data array satu persatu secara sekuensial. Yang ketiga, memulai dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Kemudian ada dua metode yang digunakan dalam sequential ini, yaitu dengan sentinel atau tanpa menggunakan sentinel, dan metode itu dapat digunakan pada data yang sudah terurut maupun acak. Sequential search tanpa menggunakan sentinel pada data belum terurut. Yang pertama yaitu, pada dasarnya pencarian ini hanya melakukan pengulangan dari data elemen pertama sampai dengan jumlah data. Yang kedua, pada setiap pengulangan dibandingkan data key dengan data yang dicari. Yang ketiga, apabila sama, berarti data telah ditemukan. Yang keempat, apabila sampai akhir pengulangan tidak ada yang sama, berarti data tidak ada. Selanjutnya, sequential search dengan sentinel tanpa data belum terurut. Yang pertama, pada dasarnya pencarian ini sama dengan proses pencarian sequential data belum terurut tanpa sentinel, yaitu melakukan pengulangan dari elemen ke-1 sampai dengan jumlah data. Yang kedua, pada setiap pengulangan dibandingkan data key dengan data yang dicari. Yang ketiga, apabila sama, berarti data telah ditemukan. Yang keempat, perbedaannya dengan yang tanpa sentinel adalah ketika data ditemukan tapi data tersebut adalah sentinel, maka berarti data tidak ada. Yang kedua, sequential search tanpa menggunakan sentinel pada data terurut. Dimulai dari elemen pertama pada array, dilakukan perbandingan data elemen yang dicari. Jika elemen dalam array masih lebih kecil dari elemen yang dicari, maka pencarian diteruskan. Jika sudah lebih besar, pencarian akan tetap dihentikan. Dan bisa dipastikan bahwa elemen yang dicari memang tidak ada.
Yang ketiga, sequential search dengan sentinel pada data terurut. Jika digunakan cara pencarian dengan sentinel atau elemen yang dicari disisipkan di indeks setelah data terakhir, dan elemen yang dicari lebih besar dari data terakhir yang ada di array sehingga data yang dicari sama dengan data sentinel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak akan ditemukan. Binary search. Binary search adalah metode pencarian suatu data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut. Proses pencarian binary search hanya dapat dilakukan pada kumpulan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu, menaik atau menurun. 1. Tentukan posisi awal sama dengan 0 dan posisi akhir sama dengan n-1. 2. Hitung posisi tengah sama dengan posisi awal plus posisi akhir garis miring 2. 3. Bandingkan data yang dicari dengan elemen posisi tengah. Jika sama, maka catat posisi dan cetak kemudian berhenti. Jika lebih besar, maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kanan dengan posisi awal sama dengan posisi tengah plus 1 dan posisi akhir tetap kemudian ulangi mulai poin 2. Jika lebih kecil, maka dilakukan pencarian kembali ke bagian kiri dengan nilai posisi awal tetap dan nilai posisi akhir. Posisi tengah sama dengan posisi tengah kurangi 1, kemudian ulangi mulai poin 2. Selanjutnya, interpolation search, yaitu proses pencarian data. Ini hampir sama dengan proses pencarian binary search. Pencarian ini juga dilakukan pada kumpulan data yang sudah urut atau dalam kurung menaik atau menurun. Akan tetapi jika pada binary search kita membagi data dengan akhir plus awal garis miring 2 tiap prosesnya, maka pada interpolation search kita akan membagi data menurut rumus sebagai berikut. Posisi sama dengan kunci min data buka kurung low garis miring data buka kurung head tutup kurung min data buka kurung low tutup kurung dikali buka kurung high dikurangi low tutup kurung plus low. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.